Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekolah SD Negeri Buana, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru sekalian, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan nilainya kita bisa berkumpul di ruangan pasangan ini dalam acara diseminasi materi modul 4 budaya positif. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membacakan surat Al-Fatihah. Ilahiyya wa qadisoliya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang diseminasi budaya positif sebagai tugas CGP Angkatan 9, yaitu modul 1-4 di akhir untuk modul 1. Ya. Di sini ada kata diseminasi. Apa itu diseminasi? Siapa yang pernah mendengar apa sih itu diseminasi? Ya. Atau budaya positif. Di sini ada diseminasi budaya positif. Berarti diseminasi di sini artinya penerapan, pengaplikasian budaya positif kita terhadap siswa. Budaya positif, coba salah satu contohnya seperti apa? Budaya positif kita di sekolah. Budaya, ayo. Budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah salah satunya yaitu menerapkan budaya tidak X ya. Betul. Apa? Salam, sapa, sopan, santun, senyum ya. Oke, bagus. Di sini berarti ada lagi? S3? Nah, di sini kita ingin menerapkan budaya positif. Salah satu yang kita sudah biasakan yaitu 5S, terus budaya sholat duha, terus gotong royong mandiri dan segala macam. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara kita menerapkan budaya positif tersebut kepada anak didik kita. Sebelum kita mulai ke selanjutnya, saya punya permainan. Kita bermain dulu supaya fokus. Clue-nya adalah bumi itu datar. Ini anggapnya sebagai briefing ya, supaya kita fokus. Clue-nya adalah bumi itu datar. Clue-nya apa Ibu? Bumi itu datar. Jika 3 ditambah 7, maka hasilnya adalah 1. Ingat, clue-nya adalah bumi itu datar. Berapa jumlah jika dijumlahkan 1 ditambah 6? Siapa coba? Clue-nya adalah bumi itu datar. 1 ditambah 6 hasilnya 4. Coba yang lain. 1 tambah 6 berapa? 3 ditambah 7 Clue-nya ya. Clue-nya itu bumi itu datar. Patokannya bumi itu datar. 3 ditambah 7, coba nih. 3 ditambah 7 hasilnya 1. Berapa jumlah 1 ditambah 6? Clue-nya adalah bumi itu datar. Ayo, tadi kata ayo. Contohnya berapa? 3 tambah 7 adalah 0. 1. 3 tambah 7 hasilnya 1. Clue-nya bumi itu datar. Nah, sekarang pertanyaannya 1 ditambah 6 berapa
hasilnya kunya adalah bumi itu datar. Yang lain saya dong. Kita bermain dua. Satu dan tiga ditambah 7 adalah 1. 1 ditambah 6 adalah 3. Selain 3, kunya itu bumi itu datar. Kunya belum, anak kelas 6 belum. Baru kunya itu dia bumi itu bulat. Ya, ini khusus untuk pertarungan sekalian. Bumi itu datar jika 1 tambah 6 hasilnya adalah 1. 1 tambah 6 hasilnya 1. Ingat, bumi itu datar. Datar itu berarti bisa berbentuk vertikal maupun horizontal. Ini angkanya datar kan? Ada 1. 1 tambah 6 hasilnya adalah 1. Sekali lagi ya. Ini kunya masih bumi itu datar. 8 tambah 9 hasilnya 8 tambah 9 1. Selain itu 0. Iya betul. Kenapa 0? 8 dan 9 itu tidak ada garis gitu ya. Jadi itu adalah salah satu permainan supaya kita belajar berpikir bagaimana itu dari mana ya. Itu patokannya tergantung punya kita mau bumi itu datar atau mau bumi itu ya. Silakan lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, di sini dalam diseminasi budaya positif itu dalam modul 1.4 yang saya pelajari di CGP yaitu terdapat disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, terus kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan yang terakhir segitiga resolusi. Nah, dalam diseminasi ini kita akan berbagi pengalaman. Saya di sini bukan menggurui, kita berbagi pengalaman bagaimana menerapkan materi yang ada dalam modul 1.4 ini yaitu budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, ya, disiplin sudah tidak aneh lagi bukan dengan kata disiplin? Nah, coba kita terjemahkan. Kita bersama kita terjemahkan apa sih disiplin itu? Apa sih disiplin itu? Yang seperti apa sih yang disiplin itu? Disiplin. Naon cenah disiplin teh? Kita kan anak kamu harus disiplin. Masuk kelas harus tepat waktu, berpakaian harus rapi. Itu kan salah satu contoh dari disiplin. Nah, sekarang disiplin itu sendiri itu apa? Disiplin teh apa sih menurut kita? Bisa memanage waktu, bagus. Apa lagi? Sesuai aturan. Apa lagi? Nah, bisa memanage waktu atau sesuai aturan salah satu bentuk dari disiplin. Disiplin dari pembahasan William Bresser dengan disiplin yang ada di kamus itu jauh berbeda. Karena apa? Disiplin dari kamus itu suatu sikap atau suatu perilaku yang taat terhadap aturan. Salah satunya tadi memanage waktu, terus taat aturan itu adalah arti dari disiplin yang sering kita temui. Namun dalam pembahasan kali ini William Bresser itu menyebutkan bahwa disiplin itu bukannya seperti itu. Disiplin itu tidak memaksa anak supaya mengikuti aturan karena terpaksa, tapi
sangat berharga. Ya, ketika sudah kita kepal, kita pegang, apa yang akan terjadi ketika ada orang yang ingin membuka kepala kita? Contohnya saya. Contohnya yang menurut saya berharga adalah keluarga. Saya kepala keluarga itu kan tergantung orang ya. Ibu terserah pikirkan apa itu yang menurut ibu berharga atau berharga apa. Ketika ada yang meminta, apakah kita akan membukanya? Ayo, lalu dipenta kalau dipinta, ataupun kita disuruh dengan paksaan buka tangan kamu, atau kita yang kita pegang itu mau diambil sama orang, apa yang akan kita lakukan? Dipertahankan. Nah, bagus, dipertahankan. Itu kan memang milik saya, tidak? Itu milik saya, tidak boleh orang lain mengambilnya. Ya, pasti kita akan mempertahankan. Apakah kita akan membuka meskipun dia membujuk kita? Tidak kan? Nah, itu adalah salah satu ilusi bahwa hanya diri kita yang bisa mengontrol kita. Ya, tidak mungkin tidak ada orang itu yang bisa dikontrol sama kita. Contohnya begini, di sini ilusi guru mengontrol murid. Anak-anak silahkan duduk kan mereka. Anak-anak silahkan kerjakan tugasnya meskipun dengan garuk-garuk, meskipun dengan geleng-geleng, tapi dia mau kan mengerjakan tugasnya. Tetapi saat itu bukan kita berhasil mengontrol mereka, bukan. Ada pernah tidak kejadian ketika kita mengingatkan siswa, nah silahkan kerjakan, tapi kalau ngangkat berangkat kemana aja dia kerjakan. Ada kan? Sering tidak? Sering kan? Kita ingin siswa kita, ayolah, nah kerjakan ini, tapi tidak mengerjakan. Nah itulah berarti kita sebagai orang dewasa, sebagai seorang guru tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya mereka, diri mereka masing-masing yang bisa mengontrol mereka. Tapi pertanyaannya, kenapa ketika anak disuruh menulis, dia menulis? Ketika anak disuruh, ayo anak kita orang berlari, dia berlari. Kenapa kira-kira? Kenapa? Kan kata saya tadi, tidak, orang itu hanya bisa mengontrol diri sendiri. Tapi kok kita bisa sih mengontrol siswa? Kenapa kira-kira? Karena mungkin rasa takut. Yang dihukum? Ya. Bersadar, betul. Senang sadar, betul sekali. Kita bisa mengontrol siswa kita untuk melakukan sesuatu apa yang kita inginkan karena mereka sedang mempersilahkan dirinya untuk kita kontrol. Ketika pagi anak kita itu silakan menulis karena mau, bukan kita berhasil mengontrol mereka, bukan, karena mereka sendiri yang sedang ingin dikontrol. Sedangkan dia nggak apa-apa, saya dikontrol sama ibu. Tapi ketika dia tidak mau, dia pergi kan? Ya gitu ya. Jadi salah satunya ilusi guru mengontrol itu sebenarnya tidak, karena sejujurnya yang bisa mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Mereka bisa kita kontrol karena mereka sedang mengizinkan dirinya untuk kita kontrol. Selanjutnya, ilusi membahas penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa penguatan positif, kita sering memberikan penghargaan. Hebat, kasih tepuk tangan. Bagus nah, kamu hebat. Itu adalah suatu penguatan positif. Namun ada pengaruh negatifnya. Dari mana pengaruh negatifnya? Kira-kira kan bukan penguatan itu betulan supaya anak itu motivasi untuk belajar, tidak? Nah, kenapa di situ bahwa ada miskonsepsi dari bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat? Kenapa sih? Ternyata persepsi kita itu salah. Apa yang salah? Kira-kira kenapa masih ada miskonsepsi pada penguatan positif yang kita berikan terhadap siswa, baik poster, baik bintang, atau baik ucapan? Kenapa sih masih ada yang salah ternyata? Kira-kira seperti apa? Sedangkan kan penguatan itu membuat kita termotivasi, membuat siswa itu termotivasi. Kira-kira miskonsepsinya sebelah mana sih? Jadi seolah anak itu dia lakukan, sebenarnya tidak mendapatkan itu tidak dilakukan. Nah itu maksudnya. Dalam jangka pendek dia memotivasi, namun dia akan ketergantungan. Jika dia mendapatkan imbalan, dia mendapatkan aplaus, dia merasa termotivasi. Ketika kita lupa
bisa menimbulkan motivasi di dalam jiwa siswa itu untuk belajar lebih baik lagi tanpa adanya penguatan atau penghargaan. Selanjutnya, nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tadi, karena setiap orang itu memiliki kontrol bagi dirinya sendiri, ternyata kita sebagai seorang guru atau seorang dewasa sebenarnya tidak memiliki hak untuk memaksa mereka untuk melakukan sesuatu. Karena ketika kita dipaksa saja kita tidak mau kan? Ih, mau sih maksa-maksa. Ya, jadi ilusi bahwa miskonsepsi yang di sini memang setelah kita dalami memang betul. Ternyata memang ada kesalahpahaman yang terdapat pada apa yang sering kita lakukan di keseharian kita. Yang selanjutnya ada stimulus respon dan teori kontrol. Nah, ini pembelajaran ini mengajak kita beralih dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang pertama dalam stimulus respon. Stimulus respon itu kan siswa melakukan, kita memberikan penghargaan. Itu salah satu teori stimulus respon itu. Kalau dalam teori kontrol itu beda. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Padahal kan teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Kita ada sama guru, saya butuh pensil, tidak, saya mau butuh spidol, kan gitu ya. Jadi ada perbedaan setelah kita mempelajari ini. Oh iya, ternyata kita bisa memandang bahwa kebutuhan siswa itu berbeda. Ada yang ngajar kelas 1 biasanya kalau anaknya sesuatu yang baru, ibu, gitu ya. Kalau contohnya dia pakai ikat pinggang baru atau pelindung, ibu pasti gitu. Ibu lihat dong, bu, nah itu kebutuhannya itu untuk apa? Untuk diperhatikan, untuk disayang. Oh iya nah, tali rambut ini diperhatikan. Sedangkan contohnya ada anak tadi yang bawa makanan. Ini bu, aku kasih lo buat ibu. Kan beda. Jadi kebutuhan mereka ada kebutuhan untuk dihargai, ada saatnya kebutuhan untuk disayang. Jadi kebutuhan setiap individu itu berbeda. Kalau menurut teori kontrol memang benar ya, karena kita saja dalam satu rumah saja kebutuhannya pasti berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya kemarin kita telah memiliki visi. Nah, di sini bisa dijelaskan. Semua orang melihat hal yang sama. Ketika kita melihat spidol, pikirannya itu pasti berbeda. Dari spidol, saya akan menulis. Dari spidol, saya akan menggambar. Itu adalah salah satu contohnya. Semua orang memiliki hal yang sama, padahal tidak. Itu dengan suatu benda, setiap orang berhak mengaplikasikan apa yang mereka inginkan di dalam hatinya. Berarti setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, perilaku kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di kita, nih, kamu tes salah. Harusnya kamu hari Senin kan berpakaian rapi, ya. Kalau di dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan mereka terhadap dunia. Nah, ini contohnya ya. Ketika kita memiliki sesuatu, belum tentu orang itu apa yang kita miliki. Kalau menurut saya itu penting, belum tentu menurut orang lain itu penting. Jadi berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ulah cara idul tidak, karena semua orang mempunyai tadi kebutuhan yang berbeda, keinginan yang berbeda. Nih, orang lain bisa mengontrol saya, seperti tadi. Kita beranggapan ketika kita memerintahkan sesuatu tulis bahwa kita mengontrol sih, padahal tidak. Kontrol itu hanya ada pada diri kita sendiri. Di luar apa? Cuma salah satu bentuk motivasi. Itu masalah. Saya mau bagaimana itu tergantung kontrol kita. Saya mau jadi A, saya mau jadi B, itu tidak bisa diutak-utik sama orang lain. Terus apa? Saya bisa menjalani semua nah, model berpikir menang kalah di sini. Model berpikir menang-menang. Maksudnya begini. Ketika kita bisa menuntun siswa mengikuti kemauan kita, wah kita berhasil, anak kalah sebenarnya tidak. Di dalam posisi kontrol, ketika anak melakukan kesalahan, nah kamu kenapa? Kita gali apa sih yang sebenarnya mereka butuhkan, kebutuhan yang mana yang harus kita yang harus kita berikan, karena setiap perilaku
curhatkan gitu. Jadi sebagai seorang pendidik itu menurut saya semakin sini talenta kita itu harus semakin luas, harus segala bisa, harus segala memahami apa yang diinginkan atau karakteristik dari peserta didik kita. Selanjutnya panel. Nah, makna disiplin tadi kan disiplin itu sesuai aturan. Nah, kalau di sini disiplin itu adalah suatu proses belajar dari yang sedikit kemudian menjadi lebih banyak. Belajar tidak harus selalu berhasil. Belajar tidak harus menuntut dia menjadi pintar. Salah satu contoh dari belajar adalah ini kalau menurut saya disiplin ini yang menggugah kita. Oh iya, ternyata saya jauh dari guru yang mereka idamkan. Kita menginginkan anak itu disiplin, harus dapat nilai 100, harus bisa ini, harus bisa itu. Ternyata dari kata disiplin itu adalah apa? Belajar. Suatu proses belajar. Kita harus bisa menghargai bahwa siswa kita telah belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, contohnya dari kelas 1 yang tadinya tidak bisa memakai sepatu sendiri, sekarang sudah bisa. Itu adalah salah satu proses belajar. Namun terkadang kita lupa memberikan penghargaan, memberikan applause kepada mereka bahwa itulah proses pembelajaran yang hakikinya adalah memang itulah mereka ya, membuka perasaan kita, membuka hati kita. Ini loh anak didik kita yang multi segalanya. Namun terkadang karena kita keterbatasan sebagai manusia, kadang kesel banget sih, gede banget sih coba teh ya. Sebenarnya maka disiplin di sini adalah suatu proses pembelajaran di mana mereka dari nol beranjak sedikit demi sedikit, mulai dari tidak sopan, berbicaranya kasar, sekarang lebih terarah. Itu adalah suatu proses disiplin. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Apa lagi ini ya? Kita sudah belajar PMM kan? Ini ada kaitannya dengan PMM. Salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Coba bantu saya, apa saja nilai yang ada di profil pelajar Pancasila? Yang pertama beriman ya? Berakhlak, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, berpikir kritis, dan kreatif. Nah, itu salah satu nilai-nilai kebajikan universal yang saat ini memayungi kita sebab di dunia pendidikan, Kemendikbudristek. Nah, dari pembelajaran ini sama halnya dengan Pak mereka mengajar, nilai kebajikan yang kita junjung saat ini menurut Mas Nadiem adalah profil pelajar Pancasila. Bagaimana caranya kita bisa siswa itu mampu melakukan atau menguasai, menerapkan profil pelajar Pancasila? Salah satunya adalah mandiri ya. Yang mandiri itu jenisnya kan banyak. Salah satunya ketika mengerjakan soal tidak mencontek, itu juga salah satu bentuk dari mandiri. Terus berkebinekaan global. Ada nggak sih siswa kita yang sudah berpikir ke arah sana? Berkebinekaan global. Berarti global itu kan menyeluruh. Nah, kira-kira seperti apa? Contoh dari berkebinekaan global. Ayo kira-kira apa? Berarti salah satu contohnya dia mengetahui kebudayaan kita, mulai bisa dari bahasa, terus bisa dari tarian, bisa dari budaya lokal kita. Namun dia juga mengetahui budaya luar atau budaya daerah lain. Itu salah satu contohnya. Di sini nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, tadi patokannya di dalam teori kontrol itu setiap manusia memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri, dan yang kedua setiap perbuatan memiliki tujuan. Apa
tersebut. Lanjut Pak. Nah, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Motivasi perilaku manusia tadi. Setiap perilaku memiliki tujuan. Apa sih tujuannya? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang ada. Nah, kita itu melakukan tindakan itu, motivasinya cuma 3. Ya, motivasinya itu cuma 3. Nah, sekarang kita kembali ke siswa kita. Tindakan yang mereka lakukan kira-kira di sekolah kita, di kelas, jangan jauh-jauh kan, karena kita kelasnya berbeda ya. Teori nih di sini untuk motivasi yang mana yang kira-kira yang siswa inginkan ketika dia melakukan kegiatan kelas. Nah, di sini kan motivasi apa yang mendasari tingkah laku siswa kita di kelas, kira-kira dari 3 yang ini. Kira-kira yang mana? Kan ada 3 motivasi tuh, untuk menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan, atau menjadi dirinya sendiri. Kira-kira siswa kita itu termotivasi untuk belajarnya yang mana? Yang 1, 2, atau 3? 1, 2, 3. Kira-kira motivasi siswa belajar di kelas itu sih untuk motivasinya yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau gabungan dari ketiga-tiganya? Gabungan ketiga-tiganya. Oke. Salah satu contohnya. Ya. Kadang-kadang mengerjakan PR ya. Iya, terus ada nilai yang didapat. Ada tidak tertanam belum ya di siswa kita itu tentang motivasi yang ketiga, untuk menjadi dirinya sendiri dan menggali potensi yang ada di dalam dirinya? Ada nggak siswa kita yang poin nomor 3 motivasinya? Kelas 1 belum. Kelas yang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ada tidak? Udah ada belum gitu siswa kita motivasinya itu motivasi yang 3? Kalau di kelas muncul, berarti dia sudah ingin menjadi dirinya sendiri. Ya, di kelas saya saja yang dari 10 orang itu yang memiliki motivasi yang ketiga itu paling berapa orang? Paling ada 2 atau 3 orang. Yang lainnya pasti antara nomor 1 dan nomor 2. Karena motivasi yang paling rendah yang nomor 1. Daripada saya dihukum, mending kerjakan PRT. Gak bodoh amat benar atau tidaknya. Iya tidak? Iya betul. Terus untuk mendapatkan imbalan atau hadiah, kadang nilai nama gue itu tidak ditambahan gitu. Atau gini, dia melakukan sesuatu supaya mendapatkan hal yang lebih. Saya ingin juara 1. Itu masih termasuk masih posisi motivasinya yaitu nomor 2, belum nomor 3. Kalau sudah nomor 3, dia memiliki kesadaran, oh iya saya mau menjadi orang yang seperti apa, terus apa yang harus saya lakukan untuk menggapai cita-cita yang saya inginkan. Kalau di sekolah itu jarang-jarang ya, paling 1-2, yang paling banyak hanya motivasi nomor 1 dan nomor 2 gitu. Lanjut Pak. Nah, hukuman dan penghargaan. Ini adalah kata-kata yang sering kita lakukan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Hukuman dan penghargaan. Apa bedanya dari hukuman dan penghargaan? Sudah ya. Kalau hukuman itu secara tiba-tiba. Kalau penghargaan itu ada konsekuensinya, baru mereka mendapatkan penghargaan. Nah di sini kira-kira bisa nggak kita menyebutkan mana hukuman, mana konsekuensi? Jadi hukuman itu bersifat tiba-tiba. Anak itu tidak tahu
tiba-tiba hukum. Contohnya salah nih. Ketika kita dalam pembelajaran, suka ada anak yang tidak memperhatikan, main spidol, gambar, ya kan? Kita, jujur ini mah kita kan? Kita ketika lihat anak seperti itu, langsung kamu sebutkan apa yang ibu tadi ceritakan. Suka begitu tidak? Ya, itu salah satu bentuk hukuman karena secara tiba-tiba ketika anak-anak tersebut main dalam kelas, nih kita ditunjukkan dia sama kita, dia tidak bisa menjawab apa yang kita rasakan. Ayo, kesal apa lagi? Ketika kita ditanya main heureuy wae, main nanti kurang ditanya nggak bisa, kesal, rasa kesal. Yang lain ada rasa gembira nggak? Ada rasa gembira tidak? Siapa hukum? Ada rasa seperti itu saja. Nah itu yang bersifat tiba-tiba itu yang dimaksud dengan hukuman. Contohnya ketika dia tidak bisa menjawab, berdiri kamu di depan kelas, itu salah satu bentuk hukuman. Karena tidak ada peraturan yang seperti itu. Tidak ada peraturan yang ketika siswa tidak bisa menjawab, dia berdiri di depan. Tidak ada aturannya. Jadi kalau hukuman itu secara tiba-tiba, tidak ada cara ulama, tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Ya. Terus seperti ini. Ketika contohnya, ketika upacara bendera, ada anak yang tertawa, contohnya dipanggil terus push up di depan teman-temannya. Itu adalah salah satu bentuk hukuman. Beda lagi dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu hanya dibuat oleh guru tanpa diketahui oleh siswa dan dilakukan secara tiba-tiba spontan, kalau konsekuensi itu kita dibahas dulu sama siswa kita. Contohnya paling kecil di kelas. Ketika anak tidak melakukan, pasti ada konsekuensinya. Salah satu contohnya di kita, contohnya ketika siswa tidak mengerjakan PR, kamu anak-anak 20 sampah. Itu adalah salah satu konsekuensi. Dia juga sudah tahu kalau saya tidak mengerjakan PR maka 20 sampah. Atau seperti ketika upacara, ketika tidak lengkap dia sudah memisahkan diri. Nah itu adalah salah satu contoh dari konsekuensi. Jadi bedanya kalau hukuman itu secara tiba-tiba tanpa perencanaan, tanpa melibatkan siswa. Kalau konsekuensi itu dibuat dan direncanakan bersama, cuman apa? Di sini siswa itu belum mengeluarkan pendapatnya seperti restitusi. Nah, kalau restitusi ini tingkat yang paling tinggi, yang paling rendah itu hukuman kumaha guru, yang kedua itu konsekuensi dengan melibatkan siswa dan guru, namun keterlibatan siswa itu belum maksimal. Kalau dari restitusi ini keterlibatan siswa itu nomor 1, kita hanya menjadi fasilitator. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di dalam restitusi ini tingkatannya lebih atas dari hukuman maupun konsekuensi. Kita dituntut untuk menjalankan restitusi ini dalam kehidupan kita di sekolah. Supaya apa? Supaya kita dapat berkolaborasi, dapat bekerja sama dengan siswa kita. Siswa menyadari kesalahannya, terus siswa dapat mencari solusi dari permasalahan mereka sendiri. Jadi kalau anak punya masalah, kita gali dulu, kita terangkan dulu apa permasalahannya, kita tuntut, dan akhirnya nanti kita menuntut siswa itu menyadari kesalahannya. Oh iya, saya kalau seperti itu salah. Kalau melakukan seperti ini salah, harusnya saya seperti ini. Nanti mereka bisa menemukan solusi. Kalau saya seperti ini terus, solusinya seperti apa? Jadi mereka bisa menemukan solusi dari permasalahan yang mereka temui dalam segitiga restitusi nanti. Nah, jadi kalau hukuman itu tadi bersifat tiba-tiba tanpa perencanaan, kalau konsekuensi itu sudah direncanakan dan diolah bersama murid, namun belum optimal keterlibatan siswa. Kalau dalam restitusi, kita menggali siswa supaya berpendapat, supaya bisa kembali ke lingkungannya dengan lebih baik dan menemukan solusi dari permasalahan yang mereka temukan. Lanjut Pak. Nih, dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa? Lanjut Pak, ini nggak usah. Kita langsung ke yang realnya aja. Nah,
Dampak yang ditimbulkan oleh penghargaan baik dalam bentuk maupun dalam ucapan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ketika kita memberikan penghargaan, tadi sudah kita bahas, awalnya mereka memiliki motivasi, oh iya. Namun negatifnya, ketika kita tidak memberikan penghargaan, mereka merasa kecewa. Itu penghargaan tidak efektif, artinya ketika kita lupa memberikan penghargaan, si siswa itu merasa kecewa. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Ketika kita menyebutkan Ani adalah siswa yang terbaik di kelas kita, tetapi apa yang mereka rasakan, teman-teman yang mereka rasakan di dalam hatinya, si Ani deh, itu ya bisa seperti itu, ada rasa cemburu, ada rasa apa ya, iri, ada rasa iri. Jadi yang disebutkan kita di depan kadang dijauhi itu. Jadi penghargaan itu kadang merusak hubungan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Bagaimana caranya supaya penghargaan tersebut tidak merusak hubungan antar siswa kira-kira? Kadang kan kalau tidak dikasih penghargaan juga siswa tidak mau belajar. Kalau diberikan penghargaan ada negatifnya. Terus yang jadi pertanyaan, kita harus bagaimana? Pusing kan kita? Beri penghargaan salah, tidak diberi penghargaan juga salah, mau maju-maju. Harus bagaimana kira-kira kita supaya penghargaan ini tidak merusak hubungan, tidak menimbulkan negatif kepada siswa yang lainnya. Kalau kita di kita mah jarang ya memberikan berbentuk benda. Ini enggak kan? Cuma paling kita applause atau ucapan pujian yang seperti itu. Nah mungkin tadi setiap anak itu memiliki kodratnya yang berbeda, kita harus mengerti. Nah berarti untuk kedepannya mungkin cara yang terbaik supaya tidak ada merusak hubungan, tidak jangka panjangnya dia tidak mau belajar, mungkin begini kan, kemampuan siswa itu berbeda. Nah ketika siswa yang kemampuannya itu di bawah, ketika melakukan sesuatu yang baik saja, kita harus memberikan applause atau memberikan penghargaan baik dari tepuk tangan maupun ucapan. Mungkin seperti itu ya. Meskipun tidak harus, contohnya yang tadinya nulisnya 10 menit jadi 5 menit, itu mungkin juga harus diberikan penghargaan, ada kemajuan lainnya. Jangan sampai penghargaan itu menghukum mereka menjadi lebih orang terus sih yang mendapat penghargaan, saya mau tidak jadi terpuruk. Jangan sampai penghargaan kita yang diberikan kepada siswa lain membuat siswa yang tidak mendapatkan penghargaan itu menjadi terpuruk. Alangkah baiknya kita memberikan apresiasi apapun itu bentuknya penghargaan, meskipun itu adalah hal yang kecil. Jadi sekarang berarti patokan kita apapun yang dilakukan, kebaikan apapun yang dilakukan oleh siswa kita harus memberikan penghargaan. Jangan hanya kita melihat dari segi nilai, gitu ya. Terus penghargaan melalui ketepatan, menurunkan kualitas, ini biasanya penghargaan mematikan kreativitas. Karena dia berpikirnya penghargaan, jadi kreativitas dia itu, inovasi dia itu tidak berkembang. Berbeda dengan siswa yang tidak mendapatkan penghargaan, jadi kreatifnya itu terus berkembang. Berarti ketika contohnya membuat puisi, membuat gambar, kita harus lebih hati-hati dalam memberikan penghargaan. Takutnya nanti malah penghargaan kita mematikan kreativitas mereka. Nah, penghargaan menghukum. Ini nih, penghargaan menghukum. Penghargaan tidak bisa menimbulkan motivasi. Tapi kenapa di sini ada penghargaan menghukum? Apa maksudnya? Kira-kira dengan kalau kita kita ada dengan penghargaan itu bisa membuat anak termotivasi, kan kenapa di sini penghargaan menghukum? Di sini adalah pembahasan yang paling pelik ketika di ruang kolaborasi kita. Karena apa? Setiap orang itu beranggapan penghargaan itu bisa menimbulkan motivasi. Penghargaan itu adalah motivasi ekstrinsik ya, di luar dari pribadinya. Tapi kenapa di sini ada penghargaan itu menghukum? Mungkin di sini harus pintar-pintar kita menggunakan penghargaan dan memberikan penghargaan tersebut kepada siswa. Pokoknya emang patokannya sekecil apapun kebaikan siswa harus kita apresiasi.
Penghargaan mengumum di sini kebanyakan orang fasilitator saya, PP saya tidak terlalu setuju dengan adanya peringkat ranking, ya. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Yang terhukum itu siapa sih? Anggap saja yang tidak termasuk 3 besar dia terhukum. Yang paling terhukum adalah juara 2 dan juara 3, apalagi itu nilainya contohnya selisih 5, 6, ya. Nah, berarti tugas kita nanti untuk kedepannya bagaimana penghargaan yang akan kita berikan supaya penghargaan itu tidak menghukum siswa yang di belakangnya atau siswa yang prestasinya agak mundur dibandingkan prestasi yang berbaik. Lanjut Pak. Ini restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, di sini tadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif. Nah, yang atas saya sebutkan tadi bahwa dengan restitusi kita berkolaborasi dengan siswa supaya siswa mengeluarkan pendapatnya, supaya siswa menyadari kesalahannya dan menemukan solusi yang terpenting. Kita mengajak dia berkolaborasi, menyadari kesalahan mereka dan akhirnya diharapkan mereka mempunyai solusi tersendiri untuk mengatasi permasalahannya dan memiliki motivasi intrinsik untuk menjalankan kesepakatan atau solusi yang telah mereka dapatkan tadi. Lanjut Pak. Ini yang seru. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini nilai-nilai kewajiban universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Kesepakatan kelas di sini yang pertama kita buat sekarang ya. Berarti keyakinan kelas di sini membuat peraturan. Contohnya kita bikin satu contoh aja. Peraturan di kelas biasanya apa? Peraturan di kelas kita masing-masing. Contohnya apa? Peraturan. Contohnya jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Ini katanya masih berbentuk negatif. Kalau dalam keyakinan kelas, ini kalimat negatif ini kita ubah ke kalimat positif supaya kenapa sih harus itu jangan tidak boleh kenapa? Itu kalimat yang kayaknya membuat anak itu malas diatur lagi. Nah, kita ubah menjadi kalimat positif. Contohnya apa? Kalau jangan membuang sampah sembarangan, berarti kalimat positifnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kata-kata itu lebih positif atau lebih mengena pada anak-anak, buanglah sampah pada tempatnya. Contohnya gini, jangan mencontek saat ujian. Itu kan larangan. Jadi anaknya malah semakin dilarang, anak semakin melanggar kan gitu. Berarti kalau jangan mencontek bisa kita ganti kerjakan tugas dengan mandiri. Itu kerjakan tugas dengan mandiri. Terus kalau apa lagi? Jangan berkata kasar. Berarti kalimat yang positifnya berbicaralah dengan sopan. Nah itu. Terus nilai kebajikannya, kalau ini kan tentang kebersihan. Berarti ini nilai kebajikannya yaitu contohnya buanglah sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya adalah kebersihan. Kalau sopan santun berarti nilai kebajikannya adalah saling menghargai. Nah, keyakinan kelas di sini penting sekali kita lakukan di dalam kelas supaya apa? Supaya mereka sendiri yang membuat peraturan dan ketika pelaksanaannya pun dia memiliki keinginan tersendiri. Jadi tidak ada paksaan. Kalau kita yang membuat, biarlah saja itu hasil Bapak Ibu guru bukan hasil saya. Mudah-mudahan dengan melakukan atau membuat keyakinan kelas dengan berkolaborasi dengan siswa mempunyai motivasi di dalam dirinya untuk melaksanakan keputusan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tanpa paksaan. Lanjut Pak, urut. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi yang pertama bertahan hidup, kasih sayang, merasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Bertahan hidup ini dengan makanan minimal. Kalau kasih sayang, nah ini kalau memang waktunya lebih lama
sih kebutuhan yang didapat, apa kebutuhan yang belum didapatkan oleh siswa kita ketika di dalam kelas. Contohnya kalau kasih sayang dan rasa diterima itu ya tadi, ketika anak ingin mengungkapkan pendapat, cicing memang nggak boleh. Biarkan saja mereka mengungkapkan pendapat supaya mereka merasa kita hargai. Terus kebebasan. Kebebasan itu cara belajarnya itu dia seperti apa? Ini yang sulit kita praktekkan. Meskipun muridnya sedikit, harus kita membebaskan, harus gaya belajarnya seperti apa. Dia mau bebas untuk melakukan pembelajaran di mana. Kan kadang kita kalau di dalam kelas atau di luar kelas terkadang siswa itu ingin memiliki kebebasan, ingin mengungkapkan dirinya. Ada kadang kita menjelaskan, kita sedang belajar, anak tersebut menggambar terus. Berarti kita tidak memberikan kebebasan kepada dia, berarti untuk menggambar gitu. Kesenangan. Ketika tadi, contohnya tadi saja, ketika anak-anak bermain ninang di dalam kelas, ketika kita suruh tidak diusir, itu sudah merampas kesenangan mereka. Sebenarnya, karena mereka nyaman loh main ninang di dalam kelas, tapi tadi mereka sadar apa keyakinan kelas kita bahwa kita tidak boleh bermain di dalam kelas. Meskipun mereka sedang happy, sedang fun di dalam kelas, tapi mereka menyadari, oh iya, keyakinan kelas kita yaitu tidak boleh bermain di dalam kelas, dan akhirnya mereka keluar dengan sendirinya. Terus penguasaan atau power. Jadi kita itu harus memberikan penghargaan, si ini lemah dalam akademik, terus si itu di non akademiknya, berarti kita harus memberikan penghargaan. Oh iya, ternyata si ini mah lebih termotivasi ke mana, lebih lebih tertarik ke olahraga yang mana, itu salah satunya itu penguasaan. Lanjut Pak, dunia berkualitas. Nah di sini sudah dibahas dalam visi misi sekolah bahwa kita memiliki tujuan yang berbeda. Dunia berkualitas saya dengan dunia berkualitas Yumi itu berbeda. Kalau di sini, kebutuhan dasar bersifat lebih umum, kalau kebutuhan dasar kita yang kebutuhan dasar basic yang 5 itu masih semua butuh. Beda lagi, baca yang atas kebutuhan dasar manusia. Nih, kalau kebutuhan dasar manusia ini semua kita sama memerlukan ini. Ya, setiap manusia itu memerlukan yang 5 ini. Beda lagi ke dunia berkualitas. Dunia berkualitas saya berbeda dengan dunia berkualitas itu. Contohnya, saya makan dengan contohnya goreng panas sisa, ini menurut saya enak, belum tentu menurut ibu enak. Nah itu maksudnya, kalau kebutuhan dasar mau bersifat universal, semuanya sama, sedangkan dunia berkualitas itu unik, spesifik untuk setiap orang. Sama halnya kalau menurut saya dengan impian kita. Impian saya dengan ibu bapak pasti berbeda. Ya, karena itu adalah salah satu contoh dunia berkualitas. Contohnya begini aja. Ketika kita jalan-jalan buat rumah ke luar negeri, orang makan cowek, bahagianya minta ampun. Kan tidak semua orang tiba kan gitu. Jadi dunia berkualitas itu maksudnya seperti itu. Senang menurut saya, belum tentu senang menurut orang lain. Kita mau mempunyai motor otak-otak, senang weh. Dan memang itu dia. Memang itu bukan saya. Cek batu mobil di bawah tersebut. Inilah dunia saya. Gitu. Jadi di sini ada dunia berkualitas itu. Inilah dunia saya, pasti berbeda dunia berkualitas antara yang satu dengan yang lainnya. Karena dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Lanjut Pak. Nah, restitusi 5 posisi kontrol. Penghukum. Kalau penghukum tadi, bagaimana kalau penghukum? Contohnya begini. Bisa diputar tuh tadi. Yang itu, video. Kalau tidak bisa tidak apa-apa. Oke siap. Kita streaming dulu. Siap ya. Siap. Saya punya. Ibu-ibu punya streaming tak? Mau nyanyi? Ya boleh. Saya apa? Apa-apa. Saya punya.
kamu mengerjakan benda berharga itu? Pasti dia bersalah, pasti dia bersalah. Kalau kita bertindak sebagai teman, biasa kata-katanya seperti ini. Apa ya? Nih begini kalau teman itu. Kenapa kamu seperti ini? Contohnya, mau nggak tolong ibu? Coba tolong kerjakan ini. Kasihan dong sama ibu. Ibu kan capek-capek mengajak kamu, tapi kamu tidak nurut. Itu adalah salah satu contoh teman, ya. Kalau teman, kalau tadi ada konsekuensi yang telah dibuat. Kalau manajer, ini kita dituntut dalam menangani masalah siswa itu kita harus bertindak sebagai manajer. Salah satunya adalah penerapan restitusi. Kita ajak ngobrol dia, kita gali apa yang kebutuhan dasar apa yang belum dia dapatkan supaya kita tahu cara pemenuhannya. Terus setelah itu ajak ngobrol, setelah diajak ngobrol itu dia menyadari, oh iya kesalahan saya itu apa. Yang kedua, kita ajak dia secara tidak langsung sebutkan setiap orang itu memiliki kesalahan, cuma kita harus berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Kalau dalam manajer itu kita menggunakan restitusi tadi, berkolaborasi dengan siswa supaya siswa mengetahui kesalahannya, menyadari kesalahannya dan menemukan solusi untuk permasalahannya tersebut. Lanjut, ini restitusi. Restitusi, segitiga restitusi. Kalau kita bertindak sebagai manajer, pasti ini yang kita lakukan, yaitu segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Yang pertama, kita gali kenapa anak tersebut melakukan hal tersebut, dan berikan penguatan bahwa setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan dan tidak ada manusia yang sempurna. Contohnya, nah kenapa kamu hari ini tidak memakai topi? Topi saya tertinggal bu. Kita Neng, Jang, setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Namun kita harus berusaha untuk memperbaikinya. Yang kedua, tindakan yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kita sebutkan, kalau kamu tidak menggunakan topi sarung upacara itu betul apa tidak? Salah apa tidak? Nanti juga dia akan, oh salah bu. Kenapa salah? Dia ya harusnya kan menggunakan seragam yang lengkap. Nanti dia juga bisa menjawab sendiri. Terus kita tanya, kenapa sih alasannya kamu melakukan itu? Kamu menyerikan bahwa Tuhan saya maupun awan alasannya. Jangan langsung salahkan, gali terus. Apa sih yang membuat dia seperti itu dalam validasi tindakan yang salah? Jadi kita menanyakan alasan kenapa anak tersebut melakukan tindakan tersebut. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Tadi kita telah membuat keyakinan kelas. Ada disiplin, saling menghargai, jujur. Tanya keyakinan kelas yang mana yang mereka langgar. Setelah ditanya, apa solusi yang akan mereka lakukan? Kalau tidak mengerjakan PR, contohnya saya tidak mengerjakan PR, solusi kamu itu apa? Berarti saya harus belajar nanti malam. Kalau tidak menggunakan topi-topinya hilang, berarti harus membeli topi yang baru dan menyimpannya dengan baik. Ya seperti itu, nanti juga dia bisa menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Setelah ditanya solusinya, tanyakan, mulai kapan kamu mau memperhatikan hal tersebut? Supaya apa? Supaya kesalahan tersebut tidak diulangi kembali. Nah, itulah diseminasi budaya positif yang saya pahami. Jauh dari jauh dari sempurnaan sampai bawah. Ini sudah dijelaskan oleh saya. Ada menstabilkan identitas, yang kedua tindakan yang salah. Kalau menstabilkan identitas berarti kita menanyakan, menggali mengapa mereka melakukan hal tersebut. Kalau validasi itu alasannya kenapa. Kalau yang terakhir menanyakan keyakinan yang mana yang mereka terangkat dari keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Terus yang terakhir masih dalam yang ketiga, yaitu mereka berusaha memfasilitasi atau menemukan solusi yang terbaik. Nah, itulah pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan telah mengganggu waktunya. Akhir kata, wassalamualaikum